Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kita masih banyak yang tidak tahu bahwa ketika bulan suci Ramadan telah masuk, maka akan terjadi berbagai macam keajaiban aneh yang Allah kudratkan bagi untuk semua pergerakan alam. Bukan hanya banyaknya para malaikat yang Allah turunkan ke bumi, hingga pemimpin malaikat seperti malaikat Jibril yang khusus turun untuk umat Muhammad pada bulan Ramadan, akan tetapi kelebihan lainnya adalah di luar bumi pun, bahkan lebih jauh di luar sana, Allah pun memberikan keistimewaan bulan Ramadan dengan memunculkan berbagai macam keajaiban yang tidak dapat kita lihat. Seperti salah satunya, terdapat hembusan angin yang akan mengenai aras Allah selama bulan Ramadan terjadi, hingga angin itu pun memasuki surga. Selain itu juga, karena bulan Ramadan, Allah membangunkan bidadari hingga para bidadari surga itu pun meminta segera untuk dikirimkan para suami-suami mereka. Dan demikianlah kelebihan-kelebihan yang Allah turunkan pada bulan suci Ramadan yang lainnya. Demikianlah sedikit di antara banyaknya keajaiban yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Namun ada yang menarik perhatian kita di sini. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sesungguhnya maksud dari angin yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW? Apakah nama angin itu? Dan apakah yang dilakukan bidadari di dalam surga selama terjadinya bulan Ramadan? Berikut kami jelaskan jawabannya dari kitab Durratun Nasihin dan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah sebagai berikut. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, selama bulan Ramadan, Allah akan menurunkan berbagai macam keajaiban dan keunikan yang ada di dalamnya. Dan kelebihan ini hanya Allah khususkan untuk umat Muhammad dan pada bulan Ramadan. Di antara kelebihan itu adalah terbangunnya bidadari di dalam surga dan terdapatnya angin yang terus menghembus di bawah aras Allah hingga memasuki surga. Bagaimanakah penjelasan lengkapnya? Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 9 dari riwayat Imam Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya surga itu diperbaharui dan diperindah dari tahun ke tahun karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka ketika telah masuk malam pertama dari bulan suci Ramadan, berhembuslah angin dari bawah aras yang dinamakan dengan angin mutsirah. Kemudian angin tersebut menerpa daun pepohonan surga dan menerpa hiasan-hiasan surga, sehingga terdengarlah dengan sebab itu suara bunyi yang belum pernah seorang pun mendengar bunyi yang lebih bagus dari itu. Maka para bidadari terpesona sehingga mereka berhenti di bawah pepohonan surga, dan bidadari pun berseru, apakah ada seorang yang akan melamarku kepada Allah sehingga Allah mengawinkannya? Kemudian mereka pun berkata kepada penjaga surga, wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini? Kemudian malaikat Ridwan menjawabnya, wahai bidadari yang elok, malam ini adalah malam pertama di bulan suci Ramadan. Sama seperti penjelasan di atas, Al-Imam Khuzaimah di dalam kitabnya menukilkan sebuah hadis Rasulullah sebagai berikut. Aku mendengar Rasulullah SAW pada suatu hari ketika memasuki bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya seorang mengetahui apa yang terdapat di bulan suci Ramadan, maka umatku akan berharap agar 1 tahun penuh itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Kemudian seorang laki-laki dari Bani Khuzaimah berkata, wahai Nabi Allah, ceritakanlah kepada kami tentang kelebihan bulan Ramadan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surga itu telah diperindah untuk bulan Ramadan dari tahun ke tahun.
Maka apabila telah masuk hari pertama dari bulan suci Ramadan, maka berhembuslah angin dari bawah aras yang menerpa dedaunan pepohonan surga, dan bidadari pun melihat kejadian itu semua. Lalu mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah untuk kami pada bulan ini seorang suami dari golongan hamba-hambamu yang bisa menenteramkan, dan dia tentram bersama kami pula." Rasulullah SAW berkata, "Tidaklah dari seorang hamba yang berpuasa di bulan suci Ramadan terkecuali dinikahkan dengan seorang istri dari bidadari yang tinggal di suatu istana yang terbuat dari berlian, sebagaimana Allah telah mensifatkan di dalam Al-Quran bidadari-bidadari yang bertempat di dalam istana. Kepada setiap bidadari dari mereka mempunyai 70 perhiasan, yang mana perhiasannya itu berbeda-beda warnanya, dan diberikan 70 macam makanan yang berbeda-beda rasanya. Pada setiap bidadari itu memiliki 70.000 pembantu wanita dan mempunyai 70.000 pembantu laki-laki untuk membantu kebutuhannya. Dari setiap pembantu itu membawa satu wadah yang terbuat dari emas yang berisi berbagai macam hidangan, dan dari setiap satu suapan mempunyai kelezatan yang berbeda-beda yang tidak didapati pada suapan sebelumnya. Dan pada setiap bidadari mempunyai 70 ranjang yang terbuat dari batu permata yang berwarna merah, dan di setiap ranjang itu terdapat 70 kasur yang selimutnya terbuat dari sutra, dan di setiap kasur terdapat 70 bantal, dan diberikan kepada suaminya sama seperti itu juga ranjang yang terbuat dari batu permata yang berwarna merah yang dipenuhi dengan permata. Kepadanya dipakaikan gelang-gelang. Itu semua pahala yang Allah berikan kepada setiap orang yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan selain dari amal baik yang dikerjakannya. Demikianlah yang terjadi selama bulan suci Ramadan. Para bidadari akan selalu memanggil dan meminta kepada Allah untuk memberikan suami kepada mereka, karena mereka tahu terdapat banyak kelebihan dari hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan. Tentu masih banyak sekali keajaiban yang Allah turunkan untuk kita selama bulan suci puasa. Salah satu dari itu adalah seperti mana yang telah kita jelaskan di atas. Untuk itu, jikalah sudah demikian adanya Allah berikan keistimewaan kepada umat Muhammad selama berpuasa, maka tentu kita terus akan meningkatkan amal ibadah selama bulan itu, agar apa yang kita lakukan diberi Allah rahmat dan kasih sayangnya, baik pahala yang berlipat ganda Ia berikan kepada kita semua, bahkan kenikmatan surga yang telah Ia janjikan esok akan kita memasuki di dalamnya. Semoga puasa kita, amal kita, dan semua kegiatan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keridhaannya dan rahmatnya, hingga syafaat dari baginda Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.